Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan untuk memberkati kita, menuntun kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami kembali datang ke hadapan Tuhan, sebab kami lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongan-Mu ya Bapa. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini menjadi kekuatan kami, menuntun kami, Roh Kudus menolong kami. Kiranya kami dapat berjalan dalam terang kasih Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak adalah anugerah yang terindah dari Tuhan. Untuk itu, Yusuf sangat menyadari bahwa berkat kebaikan Tuhanlah Yusuf dan istrinya diberikan karunia 2 orang anak. Dan melalui nama kedua anaknya itu, Yusuf menuangkan segala pengalaman pribadinya, baik masa lalu yang sangat pahit dan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Dikatakan dalam Kejadian 41 ayat 51 dan 52, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, betapa nama mempunyai peranan penting dalam banyak hal yang tertuang dalam Alkitab. Demikian juga pengalaman pribadi Yusuf dalam kesengsaraannya menambah pemahaman kita tentang kuatnya iman dan keteguhan hati Yusuf kepada Tuhan yang menolong Yusuf kepada jalan kebaikan. Yusuf adalah contoh dari orang yang diberkati Tuhan, karena ia memilih untuk melupakan apa yang pernah dideritanya. Yusuf dijual ke dalam perbudakan oleh saudara-saudaranya sendiri, dan dia memilih untuk mengampuni. Dan Yusuf dijebloskan ke dalam penjara karena tuduhan palsu Potifar. Yusuf memilih untuk mengampuni. Kalau seandainya pada masa itu Yusuf mengandalkan pikirannya sendiri, bisa saja Yusuf mengalami stres, depresi, sakit hati, kecewa, tawar hati pada masa kesengsaraannya. Tetapi Yusuf tidak membiarkan hatinya terisi dengan kemarahan dan kepahitan. Yusuf tetap memiliki sikap hati yang berserah dan selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga saudaraku, berkat kesabaran dan kepasrahan diri dengan tuntunan Tuhan, apapun yang Yusuf kerjakan menjadi berhasil dan baik adanya. Saudaraku, jika Yusuf berhasil melupakan masa lalunya yang buruk, bagaimana dengan kita pada saat ini? Saudaraku,
Jika saat ini saudara mengalami banyak sekali penderitaan, jika saat ini saudara dikecewakan dan dihianati oleh orang-orang, jika saat ini saudara kehilangan iman percaya karena lemah dan hilang kekuatan, mari kita belajar dari kisah Yusuf. Yusuf fokus pada rencana Tuhan. Dan mari kita alami kedekatan dengan Tuhan dan meminta pimpinan Roh Kudus seperti Yusuf. Selanjutnya, kita belajar untuk memahami setiap kejadian dan situasi yang kita alami dari mata rohani kita, bahwa Tuhan sedang bekerja merancangkan kebaikan di dalam hidup kita. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya percayalah rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu menyentuh hati dan pikiran kami, mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Lewat nama yang Yusuf berikan kepada anak-anaknya, dia memahami betapa sangat dahsyatnya pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Biarlah kami juga Tuhan boleh belajar dari Yusuf, bahwa Tuhan terus bekerja untuk merancangkan hal-hal baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih dan damai dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.